Perkenalkan, nama saya Mary Ayu Agustin, NIM 2016 10 10 11 19. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebelumnya adalah wawasan nasional atau National Outlook bahasa Indonesia. Nah, wawasan Nusantara ini ditelusuri secara terminologi dan etimologi. Pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh yaitu dapat dibaca pada dapil tersebut. Pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Secara etimologi yaitu berasal dari dua kata. Wawasan dari kata awas dalam bahasa Jawa yang artinya pandangan. Nusantara yaitu gabungan kata Nusa dalam bahasa Sanskerta yang artinya pulau dan antara dalam bahasa Latin, yaitu in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Bahasa Sanskerta kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Kata Nusantara ini bermula dari bunyi Sumpah Palapa dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya sebagai Mahapati di Kerajaan Majapahit tahun 1336 Masehi yang tertulis di dalam kitab Pararaton. Nusantara dulu diartikan sebagai pulau-pulau di luar Majapahit atau Jawa. Dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Tantular yang artinya Nusantara yaitu pulau-pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya. Kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menggantikan sebuah sebutan Hindia Belanda pada acara Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928. Digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nah, nama Indonesia sendiri itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu Indo atau Indu yang berarti Hindu atau Hindia, dan Nesia atau Nesos yang berarti pulau. Nah, dengan demikian kata Nusantara itu dapat dipakai sebagai sinonim kata Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologis. Terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut dikemukakan. Nah, terminologis ini biasanya pengertian menurut istilah para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Nah, wawasan Nusantara itu adalah pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ciri yang dimiliki suatu daerah itu dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Gambar di bawah ini adalah gambar peta wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Nah, untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air, meskipun tampak banyak wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau-pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan, yaitu sebagai satu wilayah. Di bawah ini adalah gambaran dari berbagai macam suku. Nah, meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam suku dengan latar belakang yang berbeda, kita juga memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Nah, itulah esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara itu adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Latar belakang lahirnya wawasan Nusantara dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya dari falsafah Pancasila. Adapun nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan Nusantara adalah yang pertama, penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, aspek wilayah merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam atau SDA dan suku bangsa. Aspek budaya yang kaya juga menjadi salah satu yang melatar belakangi pemahaman wawasan Nusantara. Yang terakhir adalah aspek historis. Hal ini disebabkan Indonesia yang diwarnai pengalaman sejarah dari masa prasejarah kuno, kolonialisme, dan kemerdekaan. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Di dalam Deklarasi Juanda tahun 1957, berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan
dan di segala bidang antara lain bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyerang gerakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi nasional. Cita-cita nasional bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sedangkan tujuan nasional bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik sendiri itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara ini dapat mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Terkait dengan hal ini, banyak ahli yang mengemukakan pandangan atau teori-teorinya tentang geopolitik. Contohnya ada teori geopolitik Friedrich, Ratzel, dan lain-lain. Konsepsi wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya, untuk dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan wilayah itu dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Untuk yang contoh dari tantangan yang berubah itu misalnya, adanya perubahan dari kejahatan konvensional, saat ini lebih sering terjadi kejahatan di dunia maya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara. Untuk poin yang pertama, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, di mana ini memiliki makna antara lain, yaitu yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Untuk poin makna yang kedua, yaitu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk makna yang ketiga, yaitu bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Makna yang keempat, yaitu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Untuk mana yang kelima, yaitu bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
Dan untuk poin yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna antara lain yang pertama bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemana yang kedua, tingkat pengembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Untuk implementasinya, wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Maknanya adalah masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus yang selaras antara kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada itu menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Lalu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Lalu yang keempat yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Maknanya adalah ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dan tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Lalu untuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan ini akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara ini juga berfungsi sebagai wawasan pembangunan, bahwa pembangunan nasional hendaknya mencangkup pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara terpadu, utuh, dan menyeluruh.